Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jemaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah, baik bersyukur dengan lisan, bersyukur dengan hati keyakinan maupun bersyukur dengan amal perbuatan. Bersyukur atas segala nikmat yang diberikan kepada kita, terutama dalam hal ini yang kita rasakan, yaitu nikmat berupa kesempatan untuk bisa tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, guna memperbaiki kualitas ketakwaan kita kepada Allah, yang mana dengan ketakwaan tersebut merupakan sebaik-baik bekal bagi kita di dunia, lebih-lebih di akhirat. Jemaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat Rasulullah yang bernama Abu Hurairah menyampaikan bahwa sesungguhnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau ya'lamun nas ma fin nida'i was-saffil awwal, thumma lam yajidu illa ay yastahimu 'alaihi lan lastahamu 'alaihi." Yang artinya, andai kata manusia itu mengetahui atas keutamaan daripada azan, keutamaan di dalam azan, keutamaan di waktu azan, dan andai kata manusia itu mengetahui keutamaan daripada berada di shaf pertama ketika berjamaah, andai kata mereka mengetahui kedua hal itu, tsumma lam yajidu illa ay yastahimu 'alaihi, kemudian mereka tidak dapat menemukan atau tidak dapat melakukan kedua hal tersebut, melainkan hanya bisa didapatkannya dengan mengikuti undian, lastahamu 'alaihi, maka sungguh benar-benar mereka pasti akan mengikuti undian itu. Jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang pertama kita ketahui keutamaan daripada azan. Azan ini merupakan, kita ketahui, sebagai salah satu tanda masuknya waktu sholat, dan ini memang sudah ada dari zaman Nabi. Sahabat Bilal ketika masuk waktu sholat, beliau naik ke atas, bagian tempat tertinggi atau menara biasanya, untuk mengumandangkan azan agar suaranya terdengar oleh kalangan masyarakat setempat pada waktu itu, karena tidak ada pengeras suara. Nah, maka dalam hal ini kita sekarang sudah ada fasilitas elektronik, pengeras suara yang kita gunakan untuk azan. Dalam hal pengeras suara, kita beberapa waktu lalu menerima surat edaran dari Menteri Agama Bapak Yakub, yang itu berisikan tentang pengaturan di dalam memungsikan daripada pengeras
suara. Surat edaran nomor 5 tahun 2022. Kalau saya baca itu isinya tentang apa? Memfungsikan daripada pengeras suara. Karena sekarang banyak di medsos ini yang salah paham. Ya, salah paham. Jadi ketika kita langsung baca edarannya mungkin kita paham. Di antaranya di situ tertulis bahwa berkaitan dengan pengeras suara ini, salah satunya yang kita bisa ambil kesimpulan, diatur di dalam mengeraskan volume maksimal 100 desibel maksimal, kurang ya nggak apa-apa. Kemudian apa lagi? Memisahkan antara speaker luar dan dalam. Alhamdulillah kita sudah di sini. Ya. Karena jika demikian kita bisa mengatur kapan waktunya kita pakai speaker di luar, kapan waktu di dalam. Nah, kemudian berkaitan dengan penggunaan speaker itu sendiri, ya, di dalam SI tersebut terlampir untuk subuh dan Jumatan. Itu bisa digunakan speaker luar maksimal 10 menit sebelum azan untuk subuh dan Jumatan. Ya. Kalau keliru nanti bisa dilihat SI-nya lagi. Kalau selain subuh dan Jumatan seperti zuhur, asar, ya, maghrib, isya. Nah, itu 5 menit sebelum azan. Bukan berarti melarang azan. Ya, bukan berarti melarang dikumandangkannya azan menggunakan pengeras suara. Akan tetapi tetap diperbolehkan, silakan menggunakan pengeras suara atas. Akan tetapi itu ada aturan-aturannya. Ya, kalau memang menggunakan tarhim, ya, itu 5 menit sebelum azan dalam waktu selain subuh dan Jumatan. Artinya ketika sudah hari Jumat atau subuh hari, ya, jangan terlalu jauh jaraknya antara azan dan kita menghidupkan Al-Quran, ya, bunyi-bunyian Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran. Nah, ini berkaitan dengan SI. Kita harus patuhi karena apa? Kita di agama diajarkan untuk mematuhi umara, ya, pemimpin kita selain Allah dan Rasul dan juga pemerintah, selagi itu tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Nah, ini karena berkaitan dengan azan, ini saya singgung edaran itu, ya, karena ini juga merupakan tugas saya, ya, oleh kepala. Silakan disosialisasikan. Nah, melalui kesempatan kuliah subuh ini kita sedikit bahas. Nah, kemudian untuk bulan Ramadan nanti, ya, kita sedikit ambil juga dari isi tersebut. Untuk bulan Ramadan, ya, bukannya kita dilarang untuk tadarus, tidak. Kita tetap diperbolehkan. Akan tetapi menggunakan speaker dalam atau bawah. Ya. Mengenai batasannya terserah. Sampai subuh silakan. Akan tetapi pakai speaker bawah, bukan atas, ya. Nah, kalau untuk 1 Syawal atau 10 Dzulhijjah itu, ya, takbiran itu boleh, ya, menggunakan speaker atas dengan catatan malam takbiran hanya sampai jam 10. Ya. Lagi pula kalau saya lihat gak mungkin ada yang standby di masjid takbiran sampai subuh, ya kan? Nah, paling jam 9 udah sepi masjid, kecuali di Loloan itu kayaknya semangat kalau takbiran. Maka penting ini ada aturannya. Karena di sana juga bertetangga dengan Mertasari, kan, mayoritas Hindu. Nah, itu, ya. Maka kita sesuaikan, ya. Misalkan kita menyetel ayat-ayat Al-Quran, ini juga disinggung dalam isi tersebut. Ayat-ayat Al-Quran kita sesuaikan dengan waktu yang disediakan.
Dan kita mematikan atau memotong daripada ayat Al-Quran yang kita setel itu, jangan sembarang motong. Nanti baru wal Qur'anil haqqat mati. Ya, selesaikan dulu, sempurnakan ayatnya. Ini perlu diperhatikan oleh marwat. Ya. Itu kita perhatikan. Nah, baik, itu sedikit apa saya sampaikan. Mungkin bapak-bapak sudah ada yang baca, tapi melalui tulis buku ini saya sampaikan kembali, mungkin belum ada yang membacanya. Jadi itu kita tetap boleh menggunakan pengeras suara dengan aturan-aturan yang sudah disampaikan oleh Bapak Kemenang. Nah, berkaitan dengan azan, kita masuk kepada kuliah kita. Jadi berkaitan dengan edaran menteri. Sekarang kita masuk kepada hadis Rasulullah SAW yang berkaitan dengan azan tersebut. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza nudiya bis-shalah adbara syaitan wa lahu duratun hatta la yasma'a ta'zina. Artinya ini artinya apabila dikumandangkan suara azan, apabila dikumandangkan suara azan, adbar syaitan, maka setan-setan itu apa? Berlari-lari, Pak, kabur. Nah, ini juga hikmah daripada azan itu agak dikerasin dikit, ya, biar setan yang agak jauh dengar. Nah, kalau cuma di sini, setan yang sekitar aja dengar. Ya, jadi ketika dikumandangkannya seruan azan, itu adbar syaitan, kata Rasulullah. Setan-setan itu apa? Kabur, Pak, lari-lari. Maka salah satu keterangan ulama itu, kalau sudah waktunya azan tutup pintu, Pak, jendela tutup, karena takutnya nanti kabur ke rumah kita, Pak. Ya, nah, masuk ke rumah. Bahkan dikatakan di sini walahu, dan bagi setan itu durotun, kaburnya. Durotun itu artinya terkentut-kentut, Pak. Jadi setan mendengar azan itu kabur, lari sambil berkentut-kentut saking takutnya, Pak. Hatta la yasma'at ta'zina, sehingga dia tidak mendengar apa suara azan itu lagi. Baru dia merasa aman, berkeliaran lagi. Nah, ini salah satu fadilah azan, Pak. Mungkin kalau kita berada di suatu tempat yang angker, kita ikut uji nyali, ya, azan aja, ya, insya Allah setannya kabur. Ini yang pertama, berkaitan dengan azan. Nah, kemudian ya, ketika azan itu sudah selesai dikumandangkan, ya, kita kan hendaknya berdoa. Berdoa itu ada dalilnya, Pak. Itu perintah dari Rasulullah, Pak. Apa yang sering kita baca? Allahumma rabbaha bid-da'wati tammah was-salatil qa'imah ati sayyidina Muhammadil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal 'aliyatar rafi'ah wa ba'athu maqaman mahmudan alladzi wa'adta innaka la tukhlifu. Nah, ini dianjurkan kita untuk membaca setelah selesai azan. Apa manfaatnya? Ya, apa manfaatnya? Dikatakan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Jabir radhiyallahu an, ya, orang yang membaca doa tersebut ketika selesai azan, halat, maka ditetapkan lahu baginya syafaati yaumil qiyamah. Kata Rasulullah, akan mendapatkan syafaatku kelak ketika yaumul qiyamah. Ya, syafaat ini kita tunggu-tunggu, Pak. Gak ada yang bisa memberikan kita syafaat kelak di yaumul qiyamah selain Nabi Muhammad. Nabi Ibrahim gak bisa, Nabi yang lain gak bisa, Pak. Hanya satu, Nabi Muhammad SAW. Nabi kita semua. Maka salah satu dari cara kita ikhtiar untuk menggapai daripada syafaat Nabi kita kelak yaumul qiyamah, salah satunya baca doa setelah azan. Ya, ini perintah Rasulullah SAW. Barang siapa yang membaca doa ini,
maka ditetapkan baginya syafaati, mendapatkan syafaatku yaumul qiyamah, di hari kiamat. Ini doa lagi ya. Yang pertemuan sebelumnya doa setelah wudu. Udah hafal? Udah, alhamdulillah. Ya, yang ini kalau yang belum hafal ya hafal. Nah. Kemudian berkaitan dengan adzan, ya. Berkaitan dengan adzan juga. Yang terakhir ini wa'an Anas, dari sahabat Anas radhiyallahu an. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-du'a'u la yuraddu bainal adzani wal iqamah." Ya, artinya apa? Tidak akan tertolak ya, sebuah doa yang dipanjatkan di antara adzan dan iqamah. Ya. Maka kita gunakan waktu mustajab ini. Selesai adzan berdoa, jangan ngobrol ya, atau nunggu iqamah baru berangkat ke masjid. Nah, kita gunakan waktu ini karena ini merupakan waktu istijabah untuk berdoa. Karena di antara adzan dan iqamah merupakan waktu yang istijabah, di mana ketika kita berdoa la yuraddu, tidak akan tertolak. Mengenai kapan dikabulkan ya urusan Allah. Ini berkaitan dengan adzan. Kemudian apa tadi yang kedua? Wasofil awal. Ya, setelah adzan keutamaan berada di sof bagian pertama. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala atimu soffal muqaddam tsumma alladhi yalihi. Artinya sempurnakanlah sof ya, terkemuka. Artinya sempurnakan dulu sof bagian depan, tsumma alladhi yalihi, baru kemudian bagian di belakangnya. Terus begitu. Kemudian di belakangnya lagi sempurna, baru di belakangnya lagi. Famakana min naqsin, ya, maka apabila ada sof yang kurang, ya, sof yang kurang, misalkan tidak sampai full deretannya itu dari ujung kanan sampai kiri, nah falyakun fi shofil muakhkhar, itu berada di sof bagian terakhir. Ya. Dan tatanya Pak, tatanannya itu bukan bagian terakhir terus agak ke kanan atau terakhir separuh agak ke kiri, bukan. Tetapi apa? Wasibtul imam, wasudul khalal, itu berada di belakang tapi sesuai dengan lurus dengan imam. Ya, bukan agak ke pinggir atau agak ke kanan ya, atau ke kiri. Tapi bagian tengah. Bagian tengah. Maka kalau ada makmum masbuk gitu ya, datang belakang, jangan nyari tempat paling pinggir, ya itu keliru. Cari tempat yang lurus sama imam, bukan di pinggir-pinggir. Ya, kecuali menyempurnakan shaf, sudah full terus ada yang kosong satu, ya, silakan masuk. Walaupun di pinggir, yaitu menyempurnakan shaf. Ya. Kalau di belakang masih luas, pilih yang di pinggir saja. Nah, ini belum tepat. Yang tepat milih yang bagian tengah. Karena wasitul imam, kita milih bagian pertengahan imam. Kalau di sini alhamdulillah sudah baik. Kalau di salah satu masjid yang biasa saya isi kajian itu yang belum, ya, tidak saya sebutkan. Kadang sudah iqamah, imam sudah di mimbar, jamaahnya masih duduk. Nunggu apa? Nunggu yang pinggir-pinggir dia. Kalau sudah full baru dia maju cari yang pinggir-pinggir. Nah ini yang kebiasaan dia. Makanya saya tunggu sampai maju semua, baru saya mulai sholat. Nah, karena merupakan nasibul imam, ya, kita lurus dengan imam. Bukan kita mengutamakan yang pinggir baru yang di tengah, tengah dulu baru ke pinggir. Ya, itu berkaitan dengan ya, setelah azan kita mengetahui keutamaan dari sholat pertama. Baik, cukup lanjut nih Pak. Lanjut ya. Kemudian ya,
ayyastahimu alaihi, sudah, walau ya'lamuna ma fit tahjir, ya. Lanjutan hadis yang kita baca pertama, andai kata manusia mereka itu mengetahui tentang pahala orang yang menyegerakan sholat, lastabaku ilahi, maka dia pasti akan berlomba-lomba untuk meraih, ya. Nah, sesuai dengan hadis Rasulullah SAW yang berkaitan dengan sholat, orang yang mengutamakan sholat, orang yang mengutamakan orang tua, orang yang mengutamakan jihad fisabilillah, itu merupakan amalan-amalan terbaik. Amalan-amalan terbaik. Apa dalilnya? An Abdullah bin Mas'ud, dari sahabat yang bernama Abdullah bin Mas'ud. Qala, dia bertanya kepada Rasulullah, sa'altun Nabi, aku pernah bertanya kepada Nabi, wahai Nabi, ayyul amal uhibbu ilallah, yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, aku bertanya, kata Abdullah bin Mas'ud, apa amal yang paling Allah cintai wahai Rasulullah? Apa jawaban Rasulullah SAW? As-sholatu ala waktiha, sholat pada waktunya. Sholat pada waktunya. Maka kalau orang sudah terbiasa sholat pada waktunya, Pak, kemudian di dalam perjalanan, ya, dia memakai baju yang tidak suci, ya, itu diperbolehkan sholat, Pak, dengan catatan nanti selesai menemukan baju yang suci diulang sholatnya, ya. Karena dia beristiqomah sholat pada waktunya. Mungkin di antara kita ada yang sudah demikian. Terus ketika masuk waktu sholat, kita sarung najis, misalkan kena cipratan apa, sholat, silakan sholat, nggak apa-apa. Itu namanya dihormatil waktu, ya. Selesai nanti ketika menggunakan sarung suci, ulang sholatnya, agar tidak ketinggalan pahala sholat tepat waktu. Boleh, ya boleh, silakan. Kemudian aku bertanya lagi pada Rasulullah SAW, ya, apalagi wahai Rasulullah yang dicintai oleh Allah atas amalan-amalan? Apa yang dijawab oleh Rasulullah? Birrul walidain, apa? Hormat kepada orang tua, berbakti kepada orang tua. Birrul walidain, baik yang masih ada maupun yang sudah tidak ada, Pak. Yang masih ada kita jaga etika kita, ya. Kita jaga sikap kita, perkataan kita, jangan sampai menyakiti atau menyinggung. Kita usaha, yang belum bisa ya usaha, saya ya usaha juga. Apa yang dibutuhkan orang tua selagi kita bisa, kita penuhi. Masih ada. Kalau sudah tidak ada, ya bisa kita sedekah atas nama orang tua, ya kan? Kita sedekah sama anak yatim, pahalanya disampaikan untuk orang tua kita. Nyampe. Sama kita menghajikan orang tua kita yang sudah tidak ada, nyampe pahalanya, sampai. Kita sedekah, ya, kita undang tetangga, kita sedekah di sana makanan, ya. Kita ajak dia berdoa untuk orang tua kita, nah, itu sampai, ya. Sampai. Maka kalau ada yang nggak mau tahlilan, ini rugi, Pak. Rugi. Masa mau diajak mendoakan orang tua, kita sedekah, ya, atas nama orang tua lagi, pahalanya sampai, nggak mau. Kasihan orang tua kita di kuburan nunggu-nunggu, Pak. Seperti akhirnya orang mondok, Pak. Kalau di makam kuburan itu, ya, kalau ada kiriman doa dari anak, ya, pahala sedekah yang dikhususkan ke orang tua, itu senang, Pak. Sama seperti anak santri di pesantren ada kiriman orang tua, senang, bukan main. Oh iya, makan gitu, ya, ada kiriman nasi. Sama mereka seperti itu. Ada pahala yang datang, senang mereka. Bahkan dikisahkan dalam suatu cerita itu,
Ada yang nggak pernah dapat kiriman gitu. Ditanya sama penghuni sebelah, kamu kok nggak pernah dapat kiriman? Gitu. Nah, mungkin anak saya nggak tahu caranya berdoa. Gitu. Nah, maka mari kita didik anak-anak kita agar menjadi anak yang soleh-soleh sebagai investasi kita di akhirat yang bisa mendoakan kita. Al-Quran yang dibaca dikhususkan ke kita, punya rezeki lebih, ya, menghaulkan kita, ya, mensedekahkan atas nama kita. Ini yang penting. Bukan anak kita sekolahkan umum tinggi, terus pergi kemana nggak tahu, lupa sama orang tua. Masih ada aja sudah lupa, apalagi sudah tidak ada. Ya, itu penting. Sampai kemana-mana ini kelantur. Kemudian bertanya lagi Ibnu Mas'ud, ya, apalagi wahai Rasulullah yang dicintai oleh Allah, yaitu al-jihadu fi sabilillah, jihad di jalan Allah. Jihad apakah identik dengan perang-perang, Pak? Tidak, ya. Jihad fi sabilillah itu banyak, kita mencari ilmu itu juga jihad, ya. Berbuat baik, beribadah karena Allah, berusaha melawan hawa nafsu itu juga jihad sama. Jangan hanya kita mengartikan jihad, ayo perang. Ini ngebom dan jatuh ujung-ujung. Ini siapa yang mau bom? Baik, ini berkaitan tentang pembahasan yang pertama azan, sholat pertama, dan menyegerakan untuk sholat. Yang terakhir, Pak, ya. Terakhir, walau ya'lamuna fil atamati was subhi. Ya, ini yang terakhir lanjutannya. Andai kata manusia itu mengetahui, kata Rasulullah, ma fil atamati was subhi, pahala daripada jamaah salat isya dan jamaah salat subuh, ya, la atauhuma walau habwan. Ya, pasti mereka akan mendatangi masjid walaupun dengan cara merangkak. Ya, andai kita semua tahu, kata Rasulullah, pahala yang diberikan oleh orang yang datang ke masjid menunaikan jamaah sholat isya dan sholat subuh, walaupun dia tidak bisa jalan, pasti dia akan datang. Sekalipun, kata Rasulullah, walau habban, dalam keadaan merangkak. Masya Allah, ya. Baik, ini mungkin yang dapat kita kaji, kita ambil pelajaran pagi hari ini. Semoga menambah ilmu dan iman kita serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sempurnakan di sini dengan hamdalah bersama-sama dan berbagai majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Afwan minkum, jadi saya kurang lebihnya mohon maaf atas tutur kata mungkin yang kurang berkenan di hati para jamaah sekalian. Tolong dimaafkan. Afwan minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.